Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Yang pertama ada Ismail Ada Junior dengan NPM 02111936. Lalu Jia Gapara 02111936. Lalu ada Muhammad Raka Pangestu 02111934. Lalu ada Siti Jamilah 0211193352. Lalu selanjutnya ada Risa Dwi Fitriani dengan NPM 02111938. Di sini kita akan memberikan contoh dari Decision Support System. Pengertian dari Decision Support System yaitu keputusan atau SPK dalam bahasa Indonesia adalah program terkomputerisasi yang digunakan untuk mendukung penentuan, penilaian, dan kursus tindakan dalam suatu organisasi atau bisnis. SPK atau DSS ini menyaring dan menganalisis data dalam jumlah besar, mengumpulkan informasi komprehensif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan dalam pengambilan keputusan seperti yang juga dijelaskan oleh sumber simpulan kami dari situs Instetopedia. Lalu selanjutnya ada perkembangan DSS. Pengembangan DSS berawal pada akhir tahun 1960-an dengan adanya penggunaan komputer secara time sharing berdasarkan pembagian waktu. Pada mulanya seseorang dapat berinteraksi langsung dengan komputer tanpa harus melalui spesialis informasi. Time sharing membuka peluang baru dalam penggunaan komputer. Tidak sampai tahun 1971 ditemukan membuka peluang baru istilah DSS G. Anthony Gorey dan Michael S. Scotty Morton yang keduanya profesor MIT bersama-sama menulis artikel dalam jurnal yang berjudul A Framework for Management Information System. Mereka merasakan perlunya ada kerangka untuk menyalurkan aplikasi komputer terhadap pembuatan keputusan manajemen. Gorey dan Scott Morton berdasarkan kerangka kerjanya pada jenis keputusan menurut Simon dan tingkat manajemen dari Robert N. Anthony menggunakan istilah strategic planning, management control, dan operational control, yaitu perencanaan strategis, kontrol manajemen, dan kontrol manajemen. Baik, selanjutnya ada jenis keputusan Decision Support System. Keputusan terprogram pada dasarnya adalah proses otomatis pekerjaan rutin umum di mana keputusan ini telah diambil beberapa kali. Keputusan ini mengikuti beberapa panduan atau peraturan, misalnya memilih tingkat pemesanan ulang untuk persediaan adalah keputusan terprogram. Dan keputusan yang tidak terprogram terjadi dalam situasi yang tidak biasa dan tidak ditangani. Jadi itu akan menjadi keputusan baru, tidak akan ada peraturan yang harus diikuti. Keputusan ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia. Keputusan ini didasarkan pada kebijaksanaan naluri, persepsi, dan penilaian palungan. Misalnya, berinvestasi dalam teknologi baru adalah keputusan yang tidak terprogram. Selanjutnya di sini ada karakteristik dan kemampuan DSS. Nah, DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pemimpinan puncak sampai manajer lapangan. DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Pengambilan keputusan harus reaktif, mampu mengatasi perubahan kondisi secepatnya dan beradaptasi untuk membuat DSS selalu bisa menangani perubahan ini. DSS adalah fleksibel sehingga user dapat menambahkan, menghapus, mengkombinasikan, mengubah atau mengatur kembali elemen-elemen dasar, menyediakan respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan. Kemampuan ini memberikan analisis yang tepat waktu dan cepat setiap saat. Atribut DSS berikut merupakan berbagai atribut DSS, yaitu
1. Kemampuan beradaptasi dan fleksibel. 2. Tingkat interaktivitas yang tinggi. 3. Kemudahan penggunaan, efisiensi dan efektivitas. 4. Kontrol penuh oleh pengambilan keputusan. 5. Kemudahan pengembangan. 6. Dukungan untuk pemodelan dan analisis. 7. Dukungan untuk akses data standalone terpadu dan berbasis web. Jenis-jenis dan komponen DSS. 1. Memanggil elemen informasi. 2. Mengenali semua file. 3. Laporan standar dari beberapa file. 4. Meramalkan akibat dari keputusan. 5. Menawarkan keputusan. 6. Membuat keputusan. Tujuan DSS. Dalam DSS terdapat 3 tujuan yang harus dicapai, yaitu 1. Membantu manajer dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. 2. Mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau mengganti keputusan tersebut. 3. Meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukannya peningkatan efisiensi. Peran DSS dalam sistem informasi manajemen. 1. Perusahaan beroperasi pada ekonomi yang tidak stabil. 2. Perusahaan dihadapkan pada kompetisi dalam dan luar negeri yang meningkat. 3. Perusahaan menghadapi peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah operasi-operasi bisnis. Sistem komputer perusahaan tidak mendukung peningkatan tujuan perusahaan dalam hal efisiensi, profitabilitas, dan mencari jalan masuk yang benar-benar menguntungkan. Kelebihan. 1. Memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. 2. Menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 3. Mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan meskipun seandainya DSS tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami persoalan. Kemudian memperkuat keyakinan pengambilan keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Kekurangan. Yang pertama, sulit dalam memodelkan sistem bisnis. Kemudian mungkin akan menghasilkan suatu model bisnis yang tidak dapat menangkap semua pengaruh pada entiti. Dibutuhkan kemampuan matematika yang tinggi untuk mengembangkan suatu model yang lebih kompleks. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Peranan DSS sangatlah penting dalam beberapa dekade ini, terutama untuk mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan dan strategi universitas dalam meningkatkan mutu bagi fasilitas di dalam universitas tersebut, yaitu Universitas Gunadarma, dalam menunjang kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa atau mahasiswi dalam universitas tersebut. Demikian pula bagi perusahaan dalam hal persaingan usaha. Perusahaan yang menguasai informasi hampir dapat dipastikan akan memenangkan persaingan dalam memperebutkan pangsa pasar. PT Coca-Cola Amatil Indonesia dalam hal ini menggunakan aplikasi DSS untuk menganalisis perilaku konsumen dengan menggunakan metode market basket analysis. Pemanfaatan DSS ini diharapkan dapat membantu PT Coca-Cola Amatil Indonesia dalam mencapai atau melebihi target perusahaan, melakukan promosi yang efektif, dan optimalisasi tata letak kulkas. Namun, keberhasilan DSS ini tidak akan bisa terwujud apabila data dan informasi yang dibutuhkan oleh sistem tidak tersedia karena kurangnya koordinasi dalam outlet yang ada. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.